Jadi hampir 3 jam itu karena menunggu putusan perdata yang ditangani oleh terlapor yang penanganan kasus perdata ini. Kalau persoalan laporan ini sudah tadi laporan dugaan penipuan dan atau penggelapan terkait dengan laporan daripada saksi dari saksi korban yang mengatakan bahwa uang sebesar nilai 100 miliar rupiah itu yang awal perjalanan itu adalah dari tahun 2022 waktu penanganan kasus perdata, sehingga dana yang diminta itu ada bertahap. Jadi pertahapan itu adalah 350 juta di tahun 2022 saya lupa bulan dan lainnya, itu lewat transfer dan juga lewat bank, dan terakhir di tanggal 9 Oktober tahun 2023, sehingga jumlah menjadi 1 miliar rupiah. Jadi dugaan kerugian yang ada itu sebesar 1 miliar rupiah. Kalau boleh tahu oknum terlapor atas nama siapa? Kalau inisialnya AN itu berkantor di Denpasar, Bali. Kalau uang yang ditransfer itu kayak Yang bagi kalau rekening yang ditransfer terlapor atau yang terlapor itu ya ke rekening terlapor. Apa yang menurut yang disampaikan bahwa dikirim lewat via transfer bank ke rekening langsung inisial AN. Ini kejadian transfernya kapan? Kejadiannya itu dari awal itu dari tahun 2022 ketika kasus itu mau melakukan banding. Jadi kasus KPT Pengadilan Tinggi itu ada permintaan untuk dititipkan uang itu. Jika uang itu nantinya semua itu sudah tereksekusi dengan ada kemenangan ya, gitu, maka uang itu terserah dari yang bersangkutan menerimanya. Tapi jika uang itu tidak, maka uang itu dikembalikan tidak ada kemenangan, maka uang itu dikembalikan. Kalau boleh Kasus tahu, ini sudah inkrah, artinya sudah putusan lewat Mahkamah Agung kepada peninjauan kembali ya, PK sampai PK ya. Kasus ini sampai PK atau Mahkamah Agung. Sehingga kasus Agung ini sudah putus terakhir itu tanggal 17 Oktober tahun 2023 dalam musyawarah hakim memutuskan perkara perdata yang ditangani. Sehingga uang yang terakhir diambil itu ditambahkan itu 650 juta di tanggal 9 Oktober tahun 2023 dengan memberikan deadline waktu 1 bulan. Jika tidak maka uang itu juga tidak mau melanjutkan perkara ini. Udah, kami tidak mau lanjut lagi ke PK berikutnya. Kami mau uangnya dikembalikan. Gitu. Kalau memang seperti itu, tapi belum ada pemutusan hubungan kerja. Maksudnya belum ada penjatuhan kuasa. Saya bilang oke, kalau begitu sabar karena ini kan urusan perkara ini kan panjang. Ya. Dari PNP sampai Mahkamah Agung pasti panjang urusannya. Makanya saya bilang ya sudah, kalau memang seperti itu nanti dana itu akan dikembalikan. Tapi sabar dulu karena ini masih dalam penanganan perkara, saya masih aktif dalam kuasanya kalian. Ya. Karena saya juga masih belum ada hubungan juga, saya kan di perkara PK-nya kan belum ada pembayaran juga saya. Ya. Lalu dalam perjalanan hubungan baik, saya juga tidak mau uang 1 miliar untuk apa sih? Buat kakak ini kan nangani perkara saja karena bantu mereka. Ya. Lalu saya bilang udah nanti saya kembalikan bertahap ya. Nah kemarin 3 hari lalu saya kembalikan uang 350 juta tahap 1 karena pengambilan dana pertama itu 350 juta. Gitu. Lalu saya bilang tahap 2-nya di tanggal 30 Mei ya, tanggal 30 Mei. Tadi malam sama sih ya 30 Mei akan diselesaikan semua. Tahap keduanya 650 juta. Begitu. Ya. Jadi yang saya herankan kok tadi pagi saya dilaporin. Tadi siang kakak, lapornya kakak tadi siang. Laporan penipuan dan curang. Penipuan apa? Siap. Jelas kok itu ada tulisan pinjaman. Siap. Invitasinya jelas, di ininya jelas, bilang ada titipan. Titipan apa? Tidak ada penitipan uang, itu adalah pinjaman untuk menangani perkara. Kalau menang uang itu harus kembalikan, kalau uang dikembalikan, saya sudah kembalikan tahapannya kan. Siap.
350 juta saya kembalikan loh tahapan pertama. Tinggal tahapan yang kedua. Itu 650 juta yang dikembalikan di tanggal 30 Mei besok itu. Dan saya suruh WA mereka dari kemarin dan tadi malam. Saya bilang nanti tanggal 30 pengembalian pelunasan di tanggal 30. Karena ini masih dalam proses. Karena menangani perkara ini kan panjang. Iya. Dan kalian yang tidak mau melanjutkan perkara ini lagi kan. Iya. Sampai di BK saja kan. Siap. Lalu yang pidana juga masih kami jalankan. Nah saya dalam menangani perkara ini kan saya kan di bawah undang-undang advokat Pak. Artinya saya ada hak imunitas ketika dalam puasa menangani perkara. Dan saya saat ini masih dalam puasa. Iya. Gitu loh. Iya. Dan yang kedua, bahwa ketika saya dalam menangani perkara, saya tidak bisa dipidana perdata di dalam maupun di luar pengadilan. Kayak undang-undang pers. Lu Iya. kalau mau lapor saya, lu ke organisasi saya dulu. Gitu. Iya, betul. Lapor dulu ke organisasi saya, baru laporin saya. Lex